Hello guys, welcome back to my channel Raam Official. BTW sorry kalau suaraku itu agak lemes ya guys, karena ini bulan puasa jadi maklum lah ya, tenaganya agak berkurang. Tapi kita harus tetap semangat untuk memberikan edukasi kepada kalian walaupun di bulan-bulan puasa kayak gini. Nah, aku sedikit cerita, kalau channel ini tuh sebenarnya dibuat untuk video-video tentang menggambar, ilmu seni rupa dan komik dan lain-lain. Cuma karena kuliahku ini di kesehatan, jadi tugasnya banyak, terus dituntut untuk belajar gitu, jadi nggak ada waktu untuk membuat video gambar-gambar itu guys. Akhirnya channel Raam Official resmi diganti dengan konten yang berisi edukasi itu tentang sains, tentang kesehatan atau motivasi dan lain-lain. Pokoknya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan edukasi lah ya. Nah, suatu saat kalau Raam Official ini namanya udah besar gitu, nah insya Allah aku akan membuat channel sendiri, yaitu channel menggambar, belajar tutorial untuk menggambar komik dan lain-lain. Nah, bismillah ya, semoga program YouTube yang aku buat ini bisa terkabulkan. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan tentang jumlah sel darah pada tubuh manusia. Itu kira-kira jumlahnya ada berapa ya? Ya jelas lah ya, kalau seluruh tubuh manusia itu ya, itu penuh dengan darah. Nah, itu jumlahnya pasti ya ribuan miliaran lebih lah, triliunan bahkan. Tapi ya kalau Anda tahu, satu tetes darah itu terdiri dari 3 komposisi. Yang pertama itu sel eritrosit atau sel darah merah, yang kedua sel leukosit atau sel darah putih, yang ketiga itu trombosit. Nah, untuk sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit itu dalam satu tetes itu jumlahnya berbeda-beda. Nah, jumlah sel darah merah berdasarkan jenis kelamin. Kalau laki-laki itu nilai normalnya itu sekitar 4 juta sampai 6 juta. Sedangkan kalau perempuan itu nilai normalnya itu sekitar 4 juta sampai 5 juta. Nah, kalau sel darah putih berdasarkan Kemenkes RI itu dilihat dari perkembangan manusianya. Kayak contohnya bayi, terus balita, remaja, dewasa, itu jumlah sel leukositnya itu berbeda-beda. Nah, kalau bayi itu sekitar 9.400 sampai 34 ribuan lah ya, sekitar segitu. Nah, kalau balita itu 4.000 sampai 12.000. Nah, kalau remaja itu 3.500 sampai 9.000. Nah, kalau dewasa itu sekitar 3.500 sampai 10 ribuan. Nah, mungkin dari kalian kepo ya, bagaimana sih cara menghitung sel darah tersebut? Nah, ini cuma sekedar tahu aja bagi kalian ya, tetapi kalau mau belajar ya it's okay, nggak apa-apa. Nah, terutama yang lagi kuliah di jurusan kesehatan ya, kayak analis medis, analis kesehatan, terus kedokteran, itu mungkin membutuhkan yang ilmu kayak gini itu dibutuhkan. Nah, di dunia medis ada yang namanya pemeriksaan hitung sel darah merah atau pemeriksaan hitung eritrosit. Yang kedua ada pemeriksaan hitung sel leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan sel trombosit. Caranya begini, ada tenaga medis misalnya ya, katakanlah analis itu mengambil darah pasien, kemudian dimasukkan ke dalam tabung darah. Nah, kemudian seorang analis mengambil darah dengan dengan alat yang bernama pipetoma. Nah, pipetoma itu ternyata ada ukurannya ya guys. Nah, setelah mengambil darah dari tabung menggunakan pipetoma, kemudian dicampur dengan larutan tertentu. Contohnya. Nah,
sebuah tabung yang berisi darah nanti itu diambil oleh tenaga medisnya, analisnya ya. Kemudian dimasukkan ke dalam pipetoma serta memasukkan larutan turk ya. Nah, setiap sel darah merah, sel darah putih dan trombosit itu ada apa ya? Ada larutannya masing-masing. Kalau sel darah putih itu turk, kalau trombosit itu Reschecker, eritrosit itu aku lupa ya. Mungkin yang melihat video ini bisa komen di bawah ya, apa aja ini larutan yang dibuat untuk menghitung sel darah merah itu apa gitu. Aku agak lupa soalnya. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung. Kamar hitung itu alat untuk menghitung itu ya, menghitung sel darah merah, lalu diamati di mikroskop. Nah, untuk meneteskan darahnya itu nggak sembarangan loh guys. Maksudnya gimana? Maksudnya itu bukan langsung satu tetes gini tes, itu enggak, tapi ternyata ada ukurannya. Nah, di dalam pipetoma itu darahnya itu dikeluarkan sebanyak 0,5 mikron kalau nggak salah itu ya, 0,5 mikron, lalu ditempelkan ke dalam kamar hitung. Setelah itu dianalisis melalui alat yang bernama mikroskop. Nah, disitulah kita menghitung sel darah yang kita inginkan. Nah, nanti ilustrasinya kalau diamati di mikroskop kayak gini nanti. Nah, disitulah kita menghitung sel darah yang kita inginkan. Nah, begini, misalnya kita mau menghitung sel darah putih atau leukosit. Nah, perhatikan pada ilustrasi ini. Nah, pada gambar ini itu kan terdiri dari W1, W2, W3, W4, atau gampangannya gini, ada kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, kotak 1 dihitung jumlahnya ada berapa sel, 1, 2, 3, 4. Berhitungnya itu secara menggeser kayak di gambar di samping ini. Nah, kalau kita masih amatir, newbie, pemula gitu, mungkin kesulitan ya, awal-awalnya kesulitan gitu. Tapi kalau Anda semua yang menonton video ini kalau ingin masuk jurusan kesehatan gitu ya, mau gak mau kita harus belajar ilmu kayak gini gitu. Lalu setelah dihitung nanti dimasukkan ke dalam rumus. Nah, masing-masing sel itu ada rumusnya. Nah, itu saja konten dari saya. Nah, apabila dari penjelasan saya tadi kalau ada yang salah, kurang tepat ya, saya mohon maaf banget ya. Dan kalau misalnya yang melihat video ini tuh orang tenaga medis kayak Pak Dokter yang sudah berpengalaman, atau analis medis yang sudah berpengalaman bertahun-tahun bekerja di rumah sakit gitu, boleh banget kalau ada kalimat saya yang kurang tepat atau salah atau bagaimana, boleh dikritik di bawah, boleh dibenarkan, diluruskan dengan cara komen video ini. Karena konten ini itu bersifat selain mengedukasi ya juga sharing gitu. Jadi saya nggak keberatan banget gitu loh kalau misalnya penjelasan saya ini ada yang salah terus diluruskan, itu nggak keberatan banget. Justru saya malah seneng karena bisa menambah ilmu untuk saya sendiri dan orang-orang yang menonton video ini. Oke, jangan lupa kalian untuk subscribe, tekan tombol lonceng dan like video ini karena biar aku itu semangat mengupload video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Bye bye.